Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, saya Indriani Pasoro akan memaparkan mengenai modul 2.1, yaitu koneksi antar materi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid. Setiap anak memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda, termasuk kebiasaan, minat, dan gaya belajar mereka. Sebagai guru, tentunya bukan hal yang mudah ketika harus menuntun murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlu upaya dari seorang guru untuk mengenal setiap muridnya agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan dapat membantu murid dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu, yang pertama, membangun komunikasi dan rasa saling percaya dengan murid-murid. Yang kedua, memahami tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kelima, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keenam, melakukan penilaian berkelanjutan yang berfungsi seperti sebuah kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketujuh, melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Tugas guru adalah mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas, hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Berikutnya, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan murid. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Setiap guru dapat memilih menggunakan salah satu dari strategi ini atau dapat menerapkan ketiga-tiganya dalam proses pembelajaran di kelas. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
Selanjutnya, mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses yaitu kegiatan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti atau hasil yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Ada keterkaitan antar setiap modul. Yang pertama, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut, maka seorang guru penggerak harus menjalankan peran antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, dan membangun kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, maupun murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan murid yang merdeka dalam belajar dan mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya, dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan terbangun komunikasi, saling percaya, dan saling menghormati antar warga sekolah, khususnya guru dan murid. Salah satu contoh yang dapat dilakukan antara guru dan murid yaitu membuat keyakinan kelas. Hal ini akan mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.